Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dadang Faris, NIM 090312892465. Saya di sini akan mempresentasikan kurs benefit dengan judul Sistem Pengembangan Informasi Grafis berbasis web dengan fokus yaitu pada pemandu kebakaran di Kota Palembang. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan pada bagian pertama yaitu bagian pengadaan. Ya, pengadaan ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama hardware, yaitu pada tahun karena dengan total biaya 10.150.000, kemudian software dengan total biaya 2.200.000, kemudian brandware pada tahun karena ya 7.350.000, kemudian ATK dan perekam seharga 1.150.000, kemudian alat transportasi dan lain-lain 2.100.000, sehingga memakan total biaya sekitar 22.950.000. Pada bagian kedua ialah biaya operasi atau perawatan seperti maintenance atau biaya perawatan hardware. Pada tahun ke-1 sekitar harganya Rp500.000. Kemudian biaya overheadnya sekitar Rp800.000. Kemudian biaya sumber manusianya ialah Rp700.000. Kemudian pada tahun kedua ialah pada biaya perawatan hardware Rp600.000. Lalu pada biaya overhead Rp850.000. Lalu biaya STM ya Rp750.000. Lalu pada tahun ketiga ya biaya perawatan hardware Rp700.000, biaya overhead sekitar Rp900.000, kemudian biaya STM Rp800.000. Sehingga total pada tahun ke-1 untuk biaya operasi dan perawatan ialah Rp2.000.000, pada tahun kedua Rp2.200.000, pada tahun ketiga Rp2.400.000. Dan pada bagian ketiga ialah manfaat berwujud. Yang pertama ialah pengurangan biaya operasional dengan harga Rp700.000 pada tahun pertama, kemudian pada tahun kedua yaitu naik Rp900.000, kemudian pada tahun ketiga menjadi Rp1.100.000, lalu peningkatan penjualan pada tahun pertama harganya Rp500.000, lalu tahun kedua ialah Rp1.500.000, lalu pada tahun ketiga ialah Rp2.500.000. Kemudian pada bagian ketiga peningkatan efisiensi pada tahun pertama ialah Rp900.000, pada tahun kedua Rp1.100.000, tahun ketiga Rp1.300.000. Pengurangan biaya persediaan pada tahun pertama ialah Rp16.000, kemudian pada tahun kedua Rp900.000, pada tahun ketiga Rp1.200.000. Sehingga total tahun pertama ialah Rp2.700.000, pada tahun kedua Rp4.400.000, dan pada tahun ketiga ialah Rp6.100.000. Itulah adalah total manfaat berwujud. Kemudian pada bagian keempat, manfaat tak berwujud. Yang pertama ialah peningkatan kepuasan kerja karyawan Rp1.015.000 pada tahun pertama. Kemudian pada tahun kedua ialah Rp2.000.000, lalu tahun ketiga Rp2.500.000. Kemudian pada peningkatan pelayanan pada pelanggan, pada tahun pertama ialah Rp2.000.000, lalu pada tahun kedua ialah Rp3.000.000, lalu pada tahun ketiga Rp4.000.000. Peningkatan kebanyakan perusahaan pada tahun pertama ialah Rp1.000.000, lalu pada tahun kedua Rp2.000.000, lalu pada tahun ketiga Rp3.000.000. Peningkatan moral karyawan pada tahun pertama Rp1.200.000, lalu pada tahun kedua Rp1.700.000, lalu pada tahun ketiga Rp2.200.000. Sehingga pada keseluruhan manfaat atau tak berwujud pada tahun kedua ialah Rp5.700.000, kemudian pada tahun kedua ialah Rp8.700.000, lalu pada tahun ketiga ialah Rp11.700.000. Lalu total manfaat yang terdapat pada bagian atas ialah dijumlahkan antara total dari manfaat berwujud dan manfaat tak berwujud menjadi Rp8.400.000. Lalu pada tahun kedua. Kemudian pada tahun ketiga, pada tahun ke-1, tahun kedua ialah Rp13.100.000, kemudian pada tahun ketiga Rp17.800.000. Kemudian prositnya ialah Rp6.400.000, yaitu total manfaat dikurangi dengan total biaya operasi perawatan. Lalu pada tahun kedua Rp10.900.000, pada tahun ketiga Rp15.400.000. Kemudian apa itu nilai payback period? Pada nilai payback period ialah
biaya pengadaan pada tahun ke-0 atau biaya pengadaan alat dan barang hardware dan lain-lain, itu sekitar Rp22.990.000, kemudian dikurangi dengan hasil prosit pada tahun pertama, yaitu Rp6.400.000, sehingga menghasilkan Rp15.690.000. Kemudian dikurangi lagi pada prosit tahun kedua, yaitu sekitar Rp10.900.000, sehingga menjadi Rp4.790.000. Jadi sisanya itu ialah Rp4.790.000 dikurang pada sisa hasil pada tahun pertama, yaitu Rp15.650.000 dikali 1 tahun, sehingga menjadi 0,3 tahun. Jadi sehingga payback period dapat dicapai pada tahun kedua ialah pada 2,3 tahun. Jadi rancangan sistem ini mencapai titik impas atau break even point pada waktu di 2,3 tahun. Dan pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan yang lebih banyak. Kemudian nilai return on investment atau ROI pada biaya pengadaan sistem tahun pertama ialah Rp22.090.000. Kemudian pada tahun kedua, pada tahun pertama ialah Rp2 juta, pada tahun kedua Rp2.200.000, pada tahun ketiga Rp2.400.000. Sehingga total biaya keseluruhannya ialah Rp28.690.000. Sedangkan total manfaat yang didapatkan pada tahun pertama itu Rp8.400.000, kemudian Rp13.100.000, dan Rp17.800.000. Sehingga total manfaat keseluruhannya ialah Rp39.900.000. Adapun rumus ROI ialah total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%. Sehingga Rp39.300.000 akan dikurangkan Rp28.650.000 dan dibagi Rp28.650.000, lalu dikali 100%, sehingga menjadi 36,98%. Sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 36,98% dari pengembangan sistem yang digunakan pada perusahaan ini. Kemudian nilai present value (NPV). Itu perhitungan NPV ini ialah yaitu pertama untuk menilai NPV bernilai positif, yaitu dengan rumus NPV sama dengan minus nilai proyek ditambah prosit 1 per 1 ditambah I% pangkat 1, kemudian prosit 2 per 1 ditambah I% pangkat 2. Kalau di sini ya artinya N ialah tahun. Hingga seterusnya prosit N per I plus I% pangkat N. Baik, langsung kita masukkan di sini. Ialah nilai proyek kita di atas pada awal tadi, pada tahun ke-0 ialah Rp22.990.000, jadi minus, ditambah Rp400.000, yaitu prosit 1, prosit 2 Rp10.900.000, dan prosit 3 Rp15.400.000, sehingga menghasilkan NPV atau net present value sebesar Rp1.842.933,33. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa keuntungannya ialah terdapat pada tahun ketiga, yaitu sebesar Rp1.842.933,33. Apabila nilai NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut dapat dilaksanakan. Kemudian nilai internal rate return atau IRR. IRR di sini menggunakan pada sebelumnya ialah menggunakan bunga diskon sebesar 15%, tapi pada IRR tersebut menggunakan bunga sebesar 20%. Maka dapat kita masukkan saja biaya proyek awal tadi Rp22.990.000, kemudian Rp6.400.000 prosit 1 dibagi 1,2, kemudian Rp10.900.000 dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 2, kemudian Rp15.400.000 dibagi per 1 ditambah 0,2 pangkat 3.
Baiklah, pada bagian sini menghasilkan NPV yang kedua, nilai negatif sebesar Rp275.185,2. Sehingga maka kita masukkan saja rumus IRR ialah 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali NPV yang bernilai positif per NPV yang bernilai positif dikurang NPV yang bernilai negatif. Lalu seperti ini langsung kita masukkan IRR sama dengan 15 ditambah 20% dikurang 15% dikali Rp1.842.933,33 per Rp1.842.933,33 dikurang minus Rp275.185,2. Sehingga kita dapat di sini 1,8 tadi dikali 5% sehingga menjadi 9.214.666,6% per 2.118.118.118,53 sehingga menghasilkan bunga sebesar 4,35%. Jadi langsung dimasukkan saja 15% ditambah 4,35% sehingga menjadi 19,35%. Yang artinya IRR ini menghasilkan keuntungan dengan tingkat 19,35% per tahun, yaitu lebih tinggi dari 15%. Maka apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan itu lebih dari 15%, maka proyek ini dapat diterima. Baiklah, sekian itu saja presentasi dari proyek yang saya kembangkan, yaitu proyek sistem informasi geografis berbasis website dengan fokus pengembangannya pada Damkar di Palembang. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.